Halo bersama berbahagia, jumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deco Request. Semoga Anda tidak jemu-jemu menonton video-video saya. Dan seperti biasa, saya Deku akan menjelaskan, mendemonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya yang akan kita bahas dalam seri ini adalah tentang penggunaan Moodle, sebuah learning management system untuk pengelolaan pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan mengambil tajuk tentang penggunaan kuis. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk kuis yang dapat digunakan untuk memberikan tes, latihan soal dan lain-lain. Dan pada video yang lain yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan soal berbentuk multiple choice ya, atau MC. Nah, pada seri ini saya akan menambahkan dengan memberikan bentuk-bentuk soal yang lain, tetapi masih dalam kelompok soal-soal bentuk objektif ya, seperti misalnya true and false, kemudian matching dan lain-lain. Nah, baik, kita tidak berpanjang lebar, langsung saja masuk ke tutorial kita. Saya sudah berada di layar tutorial. Seperti biasa kita mulai dengan login. Oke, kemudian masuk ke kelas ya, dan saya yakin setelah menonton cukup lama dan sudah mencobanya berkali-kali, saya yakin ini sudah sangat lancar ya. Tinggal kita masuk ke edit mode. Oke, kemudian saya akan kembali menggunakan kuis yang sudah dibuat sebelumnya ya, yaitu di sini sudah ada kuis 1. Untuk kembali ke menu awal, kita tinggal klik di sini ya, kemudian kita klik edit setting. Oke, nah di sini agak sedikit berbeda dengan Moodle versi 3, yaitu untuk menambahkan questionnya kita masuk ke tab ya, ke tab menu yang namanya question sini. Jadi di sebelah kanan, agak ke kanan ya. Nah, ini sudah kita buat beberapa contoh soal semuanya berbentuk multiple choice. Bagi Anda yang belum nonton, dipersilakan untuk menonton terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman yang ya. Nah, kita tinggal seperti kemarin, kita klik add, kemudian kita new question. Nah, di sini ada beberapa bentuk soal lain yang akan kita cobakan satu persatu ya. Nah, yang pertama misalnya kita ingin membuat true or false ya. Nah, kemudian kita klik add ya. Nah, true or false seperti namanya berarti siswa harus memilih apakah sebuah pernyataan itu benar atau salah. Misalnya kita beri dulu namanya misalnya Q04 ya, karena soal nomor 4. Kemudian di sini batang tubuhnya atau stemnya misalnya a doctor works in a restaurant. Misalnya ini contoh saja ya, yang mungkin agak aneh tapi ini salah satu bentuknya. Nah, ini adalah sebuah pernyataan, misalnya doctor works in a restaurant. Kemudian kita minta siswa untuk menjudge apakah kalimat pernyataan ini benar atau salah ya. Tentu jawabannya kuncinya adalah salah gitu ya. Maka nanti di bagian bawah kita pilih correct answer. Karena dia salah maka pilihannya harus false ya. Tapi kalau dia benar kita buat true seperti itu. Oke. Nah, kita buat false, kemudian kita klik save changes. Nah, sehingga kalau siswa nanti melihat pertanyaan seperti ini, saya akan tunjukkan di sini. Ya. Oke, saya akan pindahkan sedikit layar saya. Nah, di sini ini adalah tampilan yang dilihat oleh siswa, sehingga ketika mereka membaca ini, mereka harus menyatakan apakah kalimat ini benar atau salah. Nah, dalam hal ini tentu jawabannya adalah false, salah. Kemudian kita klik submit and finish. Ya. Nah, kemudian kalau siswa dia akan langsung bisa melihat skornya ya pada saat dia sudah selesai dengan jawaban ini. Nah, saya akan kembali ke layar utama bentar. Ya, nah berarti kita sudah membuat satu soal true and false ya. Nah, bentuk soal lain yang akan kita tunjukkan di sini adalah yang namanya matching, di mana biasanya kita menjodohkan lajur kiri dan kanan. Nah ya, saya akan pilih matching, kemudian saya klik
Ini, oke. Kemudian saya beri nomor misalnya Q05. Kemudian match apa ya? Kita beri contoh misalnya match the following pronouns on the left ya, on the left with the correct apa namanya itu, to be ya, correct be on the right ya, left dan right ya. Jadi namanya matching tentu kita harus membuat satu set sebelah kiri dan satu set sebelah kanan. Nah, misalnya di sini saya menggunakan misalnya question satunya I, pasangannya adalah M ya. Nah, ini jadi question answer. Question you misalnya, you are misalnya ya. Kemudian she, ini kita kasih is ya. Nah, mungkin Anda akan berpikir, oh kalau pilihannya cuman ada 3, berarti kan udah pasti tidak ada alternatif lainnya ya. Mereka harus memilih pas-pas. Nah, kita bisa membuat apa yang biasa kita sebut sebagai faktor pengecoh atau distractor dengan cara memberikan blank, kita tambah soal lagi. Ya, jadi pada dasarnya kita bisa menjodohkan misalnya lebih dari 3, bisa 5, bisa 10 ya. Tentu biasanya sih aturannya memang yang lebih banyak karena nanti akan mengecaukan tampilan. Nah, kita bisa membuat atau memberikan pengecoh dengan misalnya hanya mengisi bagian answernya saja. Misalnya saya beri misalnya B misalnya ya. Nah, ini tentu salah, tidak cocok dengan I, B, U, B, C, B gitu ya. Nah, ini kita bisa, questionnya tidak perlu diisi. Jadi ini akan menjadi pilihan tambahan yang mengecoh. Oke, saya akan klik Save Changes. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, sekarang kita, ini tampilannya, saya akan pindahkan dulu ke menu apa ya, ke menu, ke kotak previewnya. Oke. Nah, ini adalah tampilannya ya. Sehingga nanti siswa boleh memilih dengan drop down. Di sini ada drop down-nya ya, di mana drop down-nya itu nanti akan menampilkan pilihan-pilihan yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya sebentar. Ya, ini dia. Nah, misalnya U ini pasangannya R ya, kemudian I pasangannya M. Nah, di sini kalau kita lihat jumlah pilihannya ada 4, tidak 3 ya. Nah, inilah adalah yang pengecoh satu yang tadi sudah kita tunjukkan ya. Oke, misalnya ini kita jawab saja dulu, kemudian submit and finish. Nah, sehingga nanti anak atau siswa kita akan dapat melihat nilainya yang dia dapatkan dari kegiatan belajar ini. Oke, kita kembali dulu ke tampilan dasar. Nah, oke, kita sudah membuat satu soal baru berbentuk berbentuk matching ya. Saya akan tunjukkan yang lain. Kita klik add. Nah, di sini ada short answer atau jawaban pendek. Kadang-kadang kita ingin mahasiswa menjawab pertanyaan pendek. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa karena dia masih dalam kelompok objective test, objektifnya agak sedikit lebih ke subjektif karena bisa saja jawaban anak-anak ini tidak tepat betul, tapi tidak salah juga gitu ya. Nah, biasanya saya memang agak menghindari pertanyaan short answer ini kecuali jawabannya udah pasti betul gitu ya. Jadi kalau belum pasti sebaiknya dihindari karena kita harus menyiapkan kunci dengan berbagai variasi. Saya tunjukkan, misalnya kita buat nomor berapa ini ya? Oke, nomor 6, question 6. Kemudian question tag-nya di sini. Contoh misalnya saya akan berikan she ... a good student ya. Nah, harapan saya misalnya jawabannya adalah is gitu ya. Maka saya harus memastikan jawabannya adalah is. Jadi kalau kita tarik ke bawah sedikit ya, di sini ada case sensitivity. Jadi kalau kita bilang case unimportant, dia mau tulis dengan huruf kecil, huruf besar, campur dan segala macam tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya case match ini, kalau dia tulisnya kunci kita S-nya huruf besar misalnya, dia kalau tidak nulis besar itu salah. Jadi biasanya saya menyarankan ditinggalkan, kecuali mungkin kita ingin mengetes kemampuan mereka spelling ya, mengeja huruf mana huruf besar, huruf kecil segala macam. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan jawaban misalnya is ya. Nah, karena jawabannya memang benar, maka grade-nya juga kita rubah menjadi 100 ya, 100 poin. Nah, pertanyaan begini, bagaimana kalau ternyata
she titik-titik a good student itu dijawab oleh studentnya sebagai was a good student, ya. Nah, ini kan sebenarnya kalimat yang tidak salah juga gitu ya, walaupun mungkin tergantung konteksnya. Maka saya katakan tadi harus hati-hati dalam membuat soal berbentuk short answer karena jawabannya bisa sangat beragam gitu. Bisa ada kemungkinan. Nah, bagaimana kalau mereka jawab was? Ada dua kemungkinan. Satu, kita buat dulu jawaban answernya adalah was. Satu, kita asumsikan bahwa misalnya ya udah benar gitu ya, tidak ada masalah. Atau kalau kita misalnya ingin mengatakan oke, ini boleh sih tapi sebenarnya tidak tepat betul, nah kita boleh kurangi. Nah, disinilah peranan kita menggunakan persentase ini ya. Jadi kalau misalnya dia jawab is dapat 1 poin, kalau jawabannya was misalnya oke lah tapi dapat 3/4 poin atau 75% ya. Mungkin kita bisa memberikan tambahan misalnya you should answer with misalnya present tense. Nah, gitu ya. Tapi kan kita tidak juga bisa mengatakan bahwa jawaban yang pertanyaan tadi salah gitu. Oke, jadi memang harus hati-hati dan sebagai teacher untuk menyiapkan bentuk quiz short answer ini kita harus memastikan kita sudah atau mengumpulkan kunci-kunci jawaban yang mungkin gitu ya. Dan itu bisa diberikan grade secara bertahap, tidak harus semuanya betul ya. Bisa saja mungkin salah. Karena saya pernah ada kejadian ini cukup menarik juga beberapa tahun yang lalu waktu saya masih misalnya menguji dengan soal dengan lembar soal ya, dengan cetak, itu saya pernah membuat gambar pintu, terus saya bertanya what is this? Harapan saya jawabannya adalah door, tapi ternyata anak itu mungkin karena gambarnya tidak terlalu bagus dia menjawab window gitu ya. Dan kalau dilihat-lihat tidak salah juga dia. Oleh karena itu saya berpikir harusnya memang ada mekanisme di mana kita memberikan beberapa alternatif jawaban yang mungkin gitu. Nah, makanya kerumitan dari membuat soal short answer seperti ini adalah kita harus memastikan bahwa kunci jawaban yang kita berikan itu sudah mencakup kemungkinan-kemungkinan lain-lain walaupun mungkin tidak 100% tepat ya. Nah, baik. Kita akan tutup ini dengan sedikit review dari soal-soal yang ada. Di sini ada soal numerical ya, memang cocoknya untuk matematik karena dia menggunakan bentuk atau pola matematik tertentu, misalnya X tambah Y, kemudian X-nya bisa berubah, Y-nya bisa berubah. Nah, ini tidak saya bahas karena saya bukan seorang guru matematik ya, dan dalam ujian yang saya buat biasanya tidak ada hubungan dengan matematik, jadi tidak kita pakai. Saya akan menjelaskan beberapa bentuk yang lain ya. Nanti akan saya buatkan satu video khusus untuk essay. Kemudian nanti saya akan jelaskan juga, ini mungkin tidak terlalu cocok ya. Nah, mungkin kita akan menjelaskan tentang embedded answer atau closed exercise atau closed test atau C-test ya. Ya. Kemudian nanti akan ada pilihan random short answer matching dan select missing word. Ini juga agak sedikit itu bisa cocok lah dengan pembelajaran bahasa. Nah, yang terakhir nanti kita akan menggunakan description. Ini bukan bentuk soal tapi dapat digunakan untuk difungsikan sebagai salah satu pelengkap untuk tes kebahasaan ya, misalnya untuk reading. Saya akan tunjukkan maksudnya bagaimana dalam video-video saya yang lain. Nah, untuk sementara dari saya tutup dulu dan kita sudah menyiapkan beberapa soal di sini ya yang beragam. Tadi sudah ada soal multiple choice, kemudian ada short answer, ada matching, dan kemudian ada saya lupa satu lagi yaitu lupa tadi. Things happen. Tadi sudah true false ya. True false, matching, dan multiple choice, dan short answer. Dan kita akan lanjutkan dengan video lain di mana saya akan menjelaskan tentang penggunaan essay ya, dan nanti akan ada special bonusnya dengan bentuk-bentuk variasi dari kegiatan ini, dari quiz ya. Baik, saya pikir dari saya itu saja. Lumayan ini waktu rekamannya, semoga tidak terlalu panjang, Anda bisa menikmatinya sampai ke ujung, dan saya berterima kasih sudah mengikuti saya sampai sejauh ini. Dan seperti biasa saya akan kembali dengan video-video lain yang
diharapkan juga dapat membantu Anda dalam mengelola pembelajaran daring berbasis Moodle. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya jika dianggap sangat bermanfaat. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.